ada orang yang kerja mecahin batu di siang hari panas. Di ketika orang-orang semua pada meneduh, pada masuk rumah, dia kerja mecahin batu. Maka Rasulullah SAW menghampiri orang tersebut. Rasulullah turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ngapain kata dia? Ini mecahin batu. Buat apa kata Rasulullah SAW? Batu yang telah aku pecah-pecahkan ini menjadi kecil, aku jual ke pasar. Aku dapatkan uang untuk membeli makanan untuk keluargaku di rumah. Rasulullah SAW bersalaman dengan beliau. Rasulullah SAW kaget. Karena tangannya tuh kasar, hancur. Bener gak? Kan belum pakai ilmu sarung tangan kayak zaman sekarang, bener gak? Hancur tangannya. Maka Rasulullah SAW mencium tangan tersebut. Gila gak? Biasanya mah orang mencium tangan Rasulullah. Ini dia Rasulullah SAW yang mencium tangan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tangan inilah yang akan mencegahmu masuk ke dalam api neraka. Saat ini terkait Rizky. Rizky itu bisa sejalan nggak sih sama orang yang ibadahnya jungkir balik, rajin, otomatis dia akan mendapat rizki yang lebih besar. Kagak ada urusannya, men. Benar nggak seperti itu? Kagak, men. Udah selesai, kita belum lahir aja udah selesai urusan rezeki aja sama jodoh. Jadi biar kita rajin sholat, biar kita rajin wirid, biar kita rajin baca Quran, itu nggak berpengaruh, men. Kita rajin sholat, kita rajin zikir, kita rajin segala macam, itu meningkatkan kekayaan hati kita, ngerti gak? Iya. Jadi bukan harta, tapi dia membuat hati kita jadi jembang. Kita merasa jadi qanaah, jadi merasa selalu bercukup tuh. Karena dengan banyak ibadah-ibadah tersebut, kita kan meningkatkan kedekatan kita sama Allah. Iya. Nah, kalau kita makin lama imannya makin kuat, makin yakin bahwa ini semua dia ngatur Allah, maka yang tambah kaya adalah hati kita. Kita menjadi orang yang tambah redho menerima apapun kejadiannya. Kita menjadi orang yang sangat qanaah, merasa selalu cukup. Ada ini cukup, ada itu cukup. Sedangkan ada orang yang rumahnya udah keren, rumahnya gede, bener gak? Masih aja ketakutan, bagaimana ini? Tahun depan untuk bayarnya masih tahun depan, dia udah puning sekarang. Dia enggak, main dia. Jadi yang mau kita sampaikan ini adalah nggak ada kaitannya sebetulnya dengan rajinnya kita ibadah dengan kekayaan dalam artian harta. Itu, tapi kalau dalam artian kaitannya kekayaan hati kita, menjadi kita qanaah, menjadi kita wara, menjadi kita hatinya itu selalu redho dengan apapun yang Allah berikan, ya. Oke. Iya, oke. Jadi perlu digaris bawahi itu, Kak. Jadi bukan karena ibadah terus mendatangkan kekayaan harta, otomatis tidak seperti itu. Nggak ada model suruh wirid, kita diam aja di rumah wirid duit datang, meong banget. Kasih contoh kalau Rasulullah SAW pernah lakuin yang kayak begitu, nggak bisa, men. Rasulullah SAW waktu itu, Rasulullah SAW kalau habis sholat subuh, dia ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabatnya. Iya. Habis ngobrol-ngobrol sama sahabatnya, habis sholat subuh nih, Rasulullah SAW kemudian pulang ke rumahnya, kemudian pergi ke pasar. Oke? Iya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari pasar, menuju rumahnya lagi, beliau lihat salah seorang istrinya masih melakukan sholat duha. Oke? Iya. Rasulullah SAW nanya, dari tadi sholat duha belum selesai juga, kata Rasulullah SAW. Iya katanya, jangan kata Rasulullah SAW. Udah cukup. Banyak amalan lain yang bisa dilakukan selain sholat duha. Benar gak? Iya. Sholat duha ya udahlah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat top-topnya itu segitu udah. Iya. Nggak usah pakai ayat yang 1 juz, nggak usah. Sholat duha mah Rasulullah SAW contohnya 2 rakaat yang ringan-ringan aja. Udah, habis itu lakukan hal-hal lain. Benar gak? Yang bermanfaat bagi sesama, bagi masyarakat kita, benar gak? Jadi kita nggak bisa tuh, please deh, jangan ngajarin yang aneh-aneh, suruh wirid doang, diem datang. Come on, man. Sayyidina Umar bin Khattab pernah marah-marah sama orang. Karena dia nggak kemana-mana, wirid doang. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, apa engkau harapkan akan ada hujan duit datang kerja, kata Umar bin Khattab. Iya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, gue nggak tahu ini berapa lama, tapi ntar lo edit aja bener. Lanjut nggak apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat Rasulullah SAW dari golongan kaum Sufah. Sahabat itu banyak. Macam-macam, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, macam-macam. Abu Hurairah, Abi Dzar Al-Ghifari adalah sahabat-sahabat dari golongan kaum Sufah, yaitu orang-orang yang miskin.
yang tinggalnya di berandanya Rasulullah SAW, yang hidupnya itu ditopang, didukung, dijamin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oke? Iya. Jadi Abu Hurairah itu. Kemudian waktu Rasulullah SAW masa hidup, Abu Hurairah nggak kerja. Kerjanya itu nyatet apa Rasulullah bilang nyatet. Makanya dia paling banyak meriwayatkan hadis. Iya. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian Abu Bakar Siddiq menggantikannya. Abu Hurairah tetap nggak kerja. Beliau tetap catat itu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Di zaman Umar bin Khattab, Abu Hurairah dipanggil oleh Umar bin Khattab. Bi, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu daulah Islamnya udah gede. Iya. Persia udah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Syam apa namanya? Romawi udah dibebaskan oleh jadi Islam udah ngetop. Iya. Dipanggil Bi, kata Abu Hurairah, kata Umar bin Khattab, benar gak? Kerja Bi, kata dia. Yang gini-gini doang hidup aja, benar gak? Iya. Maka Abu Hurairah menjawab, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak pernah mendengar nasihat Rasulullah SAW kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Apa itu, kata Umar bin Khattab? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, wahai Abi Dzar, engkau jangan pernah minta-minta jabatan, jangan pernah nyari-nyari kerjaan. Kata Abu Hurairah kepada Umar bin Khattab waktu ditegur kenapa nggak kerja. Benar. Iya. Umar bin Khattab jawab apa? Wahai Abu Hurairah, ada orang yang lebih baik daripada dirimu meminta-minta jabatan. Tidakkah engkau pernah membaca Al-Quran tentang Nabi Yusuf alaihissalam? Yang meminta kepada Raja Mesir waktu itu, tunjuklah diriku untuk menjadi nazir. Kerja, Bi, kata Umar bin Khattab. Jadi, kita jangan cuma mirip-mirip doang. Bagaimana? Nggak ada Rasulullah SAW kerja, Rasulullah SAW itu pedagang, pebisnis, sukses, hebat, keren. Bahwa ada orang yang nggak punya kemampuan untuk berbisnis, nggak apa-apa, kerja. Pokoknya kerja apa aja dah. Iya. Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Ya, pokoknya kita cerita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Ketika itu beliau melihat di pinggir kota Madinah, waktu mau masuk kota Madinah, ada orang yang kerja mecahin batu di siang hari panas. Di ketika orang-orang semua pada meneduh, pada masuk rumah, dia kerja mecahin batu. Maka Rasulullah SAW menghampiri orang tersebut, sahabat tersebut. Rasulullah turun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain, kata dia? Ini mecahin batu, buat apa, kata Rasulullah SAW. Batu yang telah aku pecah-pecahkan ini menjadi kecil, aku jual ke pasar. Aku dapatkan uang untuk membeli makanan untuk keluargaku di rumah. Rasulullah SAW bersalaman dengan beliau. Rasulullah SAW kaget. Karena tangannya tuh kasar, hancur. Bener gak? Iya. Kan belum pakai ilmu sarung tangan kayak zaman sekarang, bener gak? Hancur tangannya. Maka Rasulullah SAW mencium tangan tersebut. Gila gak? Biasanya mah orang mencium tangan Rasulullah. Iya. Ini Rasulullah dia Rasulullah SAW yang mencium tangan orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tangan inilah yang akan mencegahmu masuk ke dalam api neraka. Dalam teks lain disebutkan, tangan inilah yang akan membawamu masuk ke dalam surga. Gila kan? Begitu, men. Dalam hadis lain diceritakan ada orang yang kerjaannya cuma zikir-zikir doang di masjid. Kemudian ditanya Rasulullah SAW, dari mana dapat makannya? Ada saudaraku yang ngantrin. Rasulullah SAW mengatakan, saudaramu lebih baik daripada dirimu. Nah, benar gak? Enak aja main zikir-zikir, bener gak? Emang bener gak? Ya saudaranya berusaha ikhtiar bisa. Ya bener gak? Yeah. Emang ente anaknya keluarga Ali Imran yang dikirimin makanan dari surga sama Allah. Kita manusia biasa, men, bukan nabi, bener gak? Kerja. Gugurin dosa, ngundang berkah, ngetuk pintu langit. Ini, men. Sama puasa gitu juga. Jangan ente puasa-puasa jadi malas-malasan kerja, ngapain, men? Cuman nggak makan aja jadi persoalan bener. Lah kita tiap Senin Kemis juga puasa tenang-tenang aja, tetap aja kerja, bener nggak? Iya. Giliran Ramadan jadi kayak tidur, kayak cari perhatian banget, bener nggak? Kayaknya hidup susah banget puasa, biasa aja lagi. Biasa kita Senin Kemis puasa tenang-tenang aja. Orang makan di depan juga tenang-tenang aja. Ini kenapa Ramadan kayaknya heboh banget. Lemes, tidur rame-rame kayak ikan pepes di masjid. Naon, men? Nah itu gitu fenomena yang sering muncul setiap Ramadan gitu, Pak ya. Tidur rame-rame ikan pepes itu kayak lemes. Sabar. Supaya gue nggak salah ya, bener ya. Oke. Ramadan, karena malamnya mungkin kan kita capek. Karena sholat tarawih apa segala macam, jadi siangnya tidur capek. Iya.
Tapi jangan kita gunakan itu menjadi alasan untuk males-malesan Ramadan. Ngapain, men? Iya. Rasulullah SAW perang Ramadan juga, benar nggak? Jadi itu nggak boleh jadi alasan kita untuk males-malesan. Bahwa kita capek karena malamnya kita sholat Ibadah itu. ibadah. Kalau kita cuma tarawih 11 rakaat aja pakai alasan besok mau mana? Nah, nonton bola sampai jam 2 malam begadang, besoknya seger lagi ngantor, bener nggak? Lah ini cuma selesai jam 9 doang, jam 9 malam udah bubar tarawih, bener nggak? Terus ente alasan besoknya lemes karena ini sahur. Sahur juga ente bangun sebentar habis itu tidur lagi udah. Subuh bablas kadang-kadang. Suka apa namanya digede-gede. Hiperbola. Drakor.